Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak izin tadi seperti sudah saya sampaikan Pak sekolah ingin ngobrol terkait dengan program sekolah. Jadi kami di Guru Penggerak ini di tugas akhirnya adalah membuat program yang meningkatkan kepemimpinan murid bahasanya. Jadi intinya semuanya itu harus kita tujukan untuk murid. Ada 3 kepemilikan murid, yaitu kita mendengarkan suaranya, itu pilihan siswanya, kemudian dia merasa memilih program itu, karena seringkali program itu yang berasal dari sekolah ataupun dari kita membuat kebijakan. Untuk itu saya minta tentu saja bantuan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kesiswaan dan Kurikulum untuk mungkin melihat program sekolah sehingga akan bisa saya hubungkan dengan program yang saya rencanakan. Jadi saya berfokus ke program yang terkait dengan literasi. Mungkin dari Bapak dulu, Kepala Sekolah dulu nih, sejauh ini program literasi di sekolah yang sudah berjalan gitu apa saja? Sejauh ini program yang literasi tidak begitu banyak, belum berjalan. Yang pertama kita ada pembacaan setiap pagi literasi. Kemudian mungkin program yang di perpustakaan paling ya, pojok baca juga kita di kelas-kelas itu tidak berjalan dengan begitu efektif ya. Kemarin sudah dicanangkan. Kir masih Ekskul kir ada. Ya. Literasi itu ada kegiatan membaca, menulis, terus ada lomba-lomba kadang-kadang yang kita laksanakan, terus ada pojok baca, kegiatan menulis ilmiah atau kir tadi, dan secara kurikulum. Nah kalau apa tadi? Rapor pendidikan kita. Kalau dari literasi sebenarnya kalau di rata-rata sebenarnya sudah cukup baik dibandingkan, misalnya masih banyak istilahnya sekolah yang masih di bawah kita. Karena dilihat dari rapor pendidikan kemarin itu lumayan di atas berapa? 2,3 untuk literasi. Iya, yang saya catat kemarin yang numerasi kan Pak ya, yang perlu Yang ditingkatkan. masih memang kita masih sedikit perlu, tapi sudah lumayan. Tapi memang masih di dalam rata-rata. Masih Jadi di dari rata-rata. maksimal yang K3 itu kita di 2. Kalau literasi kita di 2,37, numerasi itu 2,07. Berarti kita masih di atas rata-rata Pak ya. Baik. Oke, baik, terima kasih. Nah, apakah ada rencana Pak? Tadi kan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah juga kita sudah ada program itu mungkin kurang gitu. Tadi mungkin apakah ada rencana buat program ke depan untuk peningkatan literasi siswa atau yang sejenis misalnya mengaktifkan lagi pojok baca atau bagaimana Pak? Kalau pihak sekolah itu berencana kita memang benar-benar membuat pojok baca yang representatif, tidak di kelas. Kalau kelas itu kelihatannya memang mengganggu membuat pojok baca di kelas, sementara dengan ruang yang hanya 8x9, jumlah siswa 36, menurut saya pojok baca itu sempit sekali kelihatan kelas. Jadi kami itu berencana melalui dengan wakil dan juga dengan wakil Satgas, siswa itu kita baguskan lagi pojok baca di situ kan, yang dekat sini di sini. Di situ juga musola kelas tuh kita kalau ada dana kita mau buatkan pojok baca. Dan saya juga berencana pengen nih, daripada tidak termanfaatkan yang teras kita yang atas ini, sebenarnya tinggal di atap ya. Ruang area terbuka. Atap kegiatan nih, kalau di atap apa sih istilah namanya itu sangat-sangat bagus ya, nah. Tapi memang harus kita tunjukkan dengan keamanan karena dia di lantai 2 harus dipagar di atap, lalu kita taruh buku-buku. Jadi rencana ke depan ada Pak ya? Ya, cuma yang paling penting itu adalah menumbuhkan atau kesadaran anak tadi. Memang harus kita mulai dari itu pemaksaan. Jadi anak-anak ini memang harus kita selalu berikan
tugas-tugas dulu yang mereka untuk berinisiatif mencari bahan-bahan untuk berliterasi jadi. Kalau tidak berupa tugas, anak-anak kita ini agak malas kayaknya untuk memang nunggu kesadaran benar-benar. Memang awalnya harus pemaksaan, dari pemaksaan itu kita harapkan akhirnya timbul kesadaran itu. Jadi memang apa ya, butuh dari guru juga Pak ya, atau seluruh warga sekolah untuk bagaimana biar siswa bisa mau bertumbuh dan melakukan literasi itu. Nah, jadi begini Pak, kami kan seperti tadi saya sampaikan di awal, kami di guru penggerak ini diharapkan bisa buat program sekolah gitu. Nah, terkait dengan literasi, saya pun sudah membuat perencanaan. Jadi terkait dengan literasi, yaitu membuat ekstrakurikuler jurnalistik. Pernah juga saya sampaikan dengan Pak Sapri semester lalu gitu kan. Nah, jurnalistik lebih ke misalnya anak bisa membuat liputan kegiatan sekolah, bisa diposting di sosial media. Kadang sosial media juga foto tanpa caption yang jelas, kan kita. Nah, jadi gini Pak, terkait dengan program literasi tadi, saya sebagai CGP ini sudah membuat rencana program, masih rencana nih. Jadi perlu juga arahan dan diskusi sama bapak-bapak ini bagaimana dengan program literasi yang sudah saya rencanakan, yaitu membuat merancang ekstrakurikuler jurnalistik. Jadi tulisan-tulisan anak bisa misalnya kita tulis dalam bentuk opini di media massa, ataupun menulis di website, ataupun membuat liputan-liputan kegiatan sekolah, ataupun yang contoh paling sederhana misalnya bekerja sama dengan ekskul video, ada ekskul video dan fotografi ketika membuat caption di sosial media gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak? Atau kalau program itu rencana program saya gitu Pak? Kalau menurut kami sih bagus ya, sangat bagus sekali. Terutama kita memang butuh yang ngomong koordinir, terutama di medsos kita. Kita punya web, tapi yang pengelolanya juga nggak ada, belum ada. Jadi isinya hanya itu terus. Kalau selama ini terbatas ya, siswaan lah banyak yang medsos kita, Facebook IG itu. Tapi kalau kita punya wadah itu kan, terutama web kita itu tiap tahun kita bayar itu bisa, terus lomba-lomba juga sering gitu. Lomba literasi kita jarang ikut ya. Versi ya. Tahun lalu itu dan ikut Pak masalah penulisan opini. Jadi waktu saya tanya ke Bu Sukma dengan Bu Dita, kenapa nggak kepegangan nih? Mereka sudah pegang yang puisi, sudah pegang yang cerpen. Jadi yang opini mereka nggak ikut, yang opini kayak gitu. Jarak FLS ke PLC juga. Itu kadang-kadang kalau memang bisa, yang penting kita sama-sama ya kerja. Bu Nelly juga kalau misalkan memang punya ide seperti itu, ya kita sama-sama hal-hal yang mungkin yang menyangkut apa itu konten kan, yang kemana maunya dari segi kebahasaan atau segala macam, mungkin kan tinggal berkolaborasi ya. Mungkin kalau mengenai isi apa tema, Bu Nelly juga kita tahu sendiri memang sudah terbiasa kan nulis-nulis di ya media cetak, kepada koran segala macam lah, sering nulis buku juga lah. Memang kalau di sekolah itu mungkin paling banyak lah ya tulisan-tulisan, tinggal nomor 2 nya Pak Wali Ketum kita pemulanya ya. Kalau memang itu kita sangat senang sekali Pak, itu bagus. Ya, jadi harapannya juga ketika saya acara kan nggak perlu turun langsung, guru-guru bisa anak-anak yang meliput, baik nanti menuliskannya gitu. Nah, kemudian kalau alhamdulillah Pak, terima kasih sudah didukung. Kemudian kalau misalnya mulainya bisakah semester ini atau menunggu semester depan atau bagaimana?
kalau untuk memulai, saya rasa dari sekarang sudah bisa ya. Bisa diancam-ancam. Ya, kalau memang Bu Nelly juga sudah punya anak yang sudah selama ini itu, tinggal itu. Kalau mengenai fasilitas sebenarnya kita lengkap. Ini mau apa? Dari segi komputer atau apa kita punya banyak, ya kamera, kamera atau apa satu lagi handycam, lampu sorot ada. semuanya kalau fasilitas lengkap Bu. Nah kita kelengkapan yang diperlukan tinggal beritahu saja dulu, nanti kalau misalkan bisa diadakan tahun ini kita adakan tahun ini, tapi kalau tidak bisa tahun ini akan kita prioritaskan di tahun mendatang melalui dana-dana yang masuk ke sekolah, ada dana bos pusat, ada dana bos dari yang provinsi, itu tinggal kita pergunakan saja. Kalau kami siap dan sangat mendukung. Ya, baik, terima kasih Pak ya. Oh, sudah diizinkan dan fasilitas, ternyata fasilitas sekolah luar biasa ya. Berarti kerjasamanya nanti koordinasi ke pasar Pak ya? Ya, bisa ke pasar atau Kapolsek Sarpras. Oh Ya. ya. Nah kemudian tapi kalau di tengah semester ini Pak, saya untuk penilaian untuk ekskul anak nanti bisa di erakornya. Kan kasihan juga anak kalau misalnya masuk. Kalau itu tinggal di input. Oh bisa. Jadi Oke. Ya kadang anak kan kalau ngikut tapi tidak ada nilainya kadang malas gitu kan. Oke, baik. Ya saya juga Pak, jujur saya kalau tahun sebelumnya kan pembina akhir di sini kan, bahkan alhamdulillah juga Bu Desi sekarang sudah jalan, saya senang sekali. Jadi tinggal kayaknya ada jurnalistik literasi yang lain yang bisa dikembangkan gitu kan. Apalagi kayak saya dengar kreasi tahun kemarin juga ternyata kita tidak ikut, sayang sekali karena anak tuh banyak yang bisa gitu. Oke, baik Bu Pak, jadi terima kasih untuk obrolannya hari ini. Insya Allah ya dengan kalau memang diizinkan nanti Insya Allah program ini segera dilaksanakan yang sesegera mungkin lah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Sukma, Bu Yunita. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini untuk berdiskusi terkait dengan kemampuan literasi visual. Jadi begini Bu ya, saya ini sebagai calon guru penggerak angkatan 6 di Bangka Tengah ini memiliki tugas akhir untuk membuat program di sekolah. Nah, berdasarkan analisa saya yang saya sudah tuangkan dalam rencana saya itu, rencana saya akan membuat program terkait literasi, yaitu ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, namun tentu saja rencana saya itu perlu data ataupun informasi dari ibu berdua sebagai guru bahasa Indonesia di sini. Mungkin pengen tahu dulu ini Bu, sejauh ini kemampuan literasi anak itu bagaimana? Mungkin Bu Sukma dulu. Di sini kalau kemampuan literasi anak itu kita tahu anak itu kan beragam kan. Jadi tidak semua anak itu punya kelebihan masing-masing. Jadi di segi kemampuan literasi kalau di semuanya tidak bisa kan? Tapi lumayan bagus anak-anak kemampuan literasi anak-anak kita satu coba. Kalau kita bina mereka bisa mampu. Karena kalau kita memang anak yang senang dan berbakat, mereka sangat senang literasi. Jadi kita anak-anak yang berbakat ini memang mereka ingin bisa. Tapi kalau seluruhnya ya mungkin tidak semua anak kan mampu literasi. Kalau membacanya ya bisa. Tapi kalau menulisnya kelemahannya sebagian ibu, tapi ada anak yang memang bagus menulis. Kemampuan nulisnya tinggal kita mengembangkan. Jadi kalau ibu sebagai ini pembina untuk jurnalistik namanya bagus. Karena mungkin nanti ke depan untuk memotivasi anak untuk menulis bisa mengirim seperti ibu Nani biasanya kan pernah membimbing anak untuk menulis artikel kemudian dikirim ke koran, itu lumayan bagus nanti bisa menambah wawasan anak tentang menulis. Pokoknya kalau di sini kalau satu coba kemampuan nulis anak itu memang lumayan ada yang bagus, tapi tidak semua mampu menulis membacanya, mungkin lumayan mampu lah. Jadi bisa saya simpulkan untuk secara umum
kemampuan literasinya baik, khususnya di bagian membaca ya sudah cukup baik. Namun untuk bagian menulis perlu ada apa ya, mungkin bimbingan khusus. Iya. Gimana Bu Yunita? Kalau Bu Yunita sendiri? Ya, kalau menurut pandangan saya, memang benar yang dikatakan Bu Sukma, tidak semua anak itu mampu untuk melakukan literasi. Bahkan yang saya lihat di kelas, berdasarkan hasil observasi pada saat mengajar, masih ada juga tapi Bu siswa yang literasi membacanya itu masih kurang. Tidak hanya menulis, apalagi menulis. Sedangkan kita tahu bahwa tingkat keterampilan menulis itu paling sulit ya Bu ya. Di literasi itu merupakan tingkatan yang paling sulit. Nah, ada juga siswa yang untuk literasi membacanya itu masih kurang. Dan memang tidak semua siswa mampu untuk kita tekankan di literasi menulis itu. Namun tidak itu juga, ada juga tiap-tiap kelas sepertinya punya ya Bu ya, siswa yang kelebihan atau bisa menulis. Seperti kemarin kan contoh dalam menulis cerpen, ada beberapa siswa yang ikut lomba dan dilihat itu mampu. Cuman mungkin perlu bimbingan lebih itu lagi, intensif lagi. Iya, saya simpulkan kalau menurut kita bahkan kemampuan membaca pun ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Kelas 10. Ya. Oke. Dan menulis juga perlu bimbingan lagi. Namun ada beberapa anak yang sudah mampu. Ya. Sejauh ini kalau di bagian membaca itu, apakah sudah ada program sekolah terkait membaca dan menulis ini yang mendukung untuk peningkatan kemampuan anak sampai dengan saat ini? Kalau menulis itu ada ekstrakurikuler mading drama. Nah, kadang mereka tidak hanya berlatih drama, namun juga pernah membuat mading seperti itu. Jadi untuk literasi menulisnya dikembangkan dalam bentuk mading saja yang dipasang di mading-mading sekolah. Oh, berarti sudah ada. Ya. Ya, saya lihat juga sudah ada beberapa kayak mading kita berisi gini ya. Ya. Oke. Nah, kalau untuk membacanya ada nggak Bu program dari misalnya baik Mapel sendiri ataupun program-program yang Ibu Sukma ataupun Bu Yunita ampu saat ini diberikan amanah yang terkait dengan peningkatan kemampuan literasinya itu, membaca menulis. Kalau ini khusus nggak ada di program, tapi kalau di dalam mata pelajaran ada disuruh membaca, misalnya membaca buku apa disuruh. Ya, saya kemarin juga sempat menyampaikan program, misalnya setiap kelas 10 tuh Bu, nanti di akhir harus menyetorkan setidaknya satu novel atau bacaan yang mereka baca. Dan di situ menulis intisarinya, mungkin kayak meresensi lah ibaratnya. Memang ada di ini, di mata pelajaran. Ada. Satu semester satu buku. Oh, jadi dukung memang di kemampuan dikembangkan selama belajar juga selama 1 tahun itu biasa Satu semester. Jadi minimal anak ada 2 buku dalam 1 tahun berarti Baca, ya. Itu buku yang bebas atau pengayaan atau pelajaran atau bagaimana? Biasanya buku bebas. Tapi kalau di buku itu sudah ditentukan, kalau di bacaannya sudah ditentukan, di buku paket itu sudah ditentukan buku apa. Tapi kadang-kadang masalahnya kan kita sulit mencari bukunya. Kalau di buku kan nggak akan bisa. Apalagi semua anak mau pakai satu buku, makanya biasanya ditentukan kita bebas. Mau buku fiksi, non fiksi, yang penting mereka membaca. Itu. Jadi dari kemampuan anak tadi juga ada dan perlu peningkatan, kemudian programnya sudah ada. Tapi menurut Ibu program itu sudah cukup belum untuk bisa menjadikan kemampuan literasi anak baik program di pelajaran ataupun program seperti yang Bu Yunita sudah sampaikan tadi? Sepertinya masih kurang ya Bu ya, dikarenakan juga kan mahasiswa yang ikut ekstrakurikuler mading dan drama pun juga tidak terlalu banyak. Jadi kan paling hanya beberapa siswa saja yang berkecimpung di dalam bidang itu. Jadi sedangkan siswa-siswa yang lainnya tidak terlalu terfokus untuk melatih di bagian literasinya mereka. Jadi saya rasa masih perlu bagus itu sepertinya. Ya, karena kedepannya menulis itu sangat penting. Itu, karena kalau ada pembinaan pada siswa itu untuk menulis itu sangat bagus.
Oke, baik. Nah, rencananya gitu kan apa kami akan memanfaatkan kalau jadi ini juga masih obrolan kita ingin menggagas rencana baik dari guru bahasa Indonesia, kepala sekolah dan media siswa perlu media. Tadi kan kalau mading itu sudah ada ya. Oke. Nah, kalau menurut Ibu apakah memang bisa misalnya anak itu menulis di website kayak caption di sosial media itu sudah mewadahi mereka, sudah cukup untuk setidaknya apa ya bisa menampilkan kemampuan menulis anak di situ atau perlu media lain selain kata Ibu tadi kan biasanya juga anak-anak sudah bisa beberapa menulis opini gitu atau bagaimana Ibu? Apakah kita punya media lain sekolah kita kalau kita ingin apa ya meningkatkan kemampuan literasi anak? Kan perlu ada publikasi juga kan wadahnya seperti mading kita ada memang apa tempat pajangan untuk medianya. Kalau saya sih mendingan di website ya, karena bisa dibaca banyak orang. Jadi kalau bisa dikelola, bisa dibina anak itu, mungkin asal mereka berkarya, ditampilkan, mungkin menjadi apa? Kebanggaan mereka kan. Nah itu memotivasi mereka untuk menulis. Jadi kalau kita punya wadah untuk mengembangkan apa? Menampilkan hasil mereka itu mereka jadi termotivasi gitu untuk menulis. Oh bangga, tulisan saya masuk di sini. Baik, ini terima kasih sekali Bu Yunita, Bu Sukma untuk obrolan kali ini. Mungkin terakhir nih, saran dari Ibu seandainya memang nanti jadi ekskul itu kita adakan, saran baik program ataupun bagaimana program itu bisa berjalan mungkin ada biar bisa meningkatkan kemampuan literasi. Kemampuan literasinya mereka kalau yang punya kemampuan itu sudah lumayan bagus. Cuman kemampuan mereka dari ini kebahasaannya, itu masih kurang mereka. Karena kita bahasa Indonesia juga tidak bisa terlalu fokus menjadi situ. Kita hanya misalnya ada sedikit ya dalam satu tadi itu sedikit materi tentang kebahasaan. Kadang kan untuk ejaan itu banyak sekali. Kadang masih banyak anak yang masih kurang paham ya. Jadi nanti perlu penekanan di bagian tata bahasa nanti ya. Oke, baik. Kalau Bu Yunita, kalau dari saya yang pertama mungkin nanti kira-kira bagaimana cara membuat siswa itu termotivasi untuk mengikuti program itu gitu. Soalnya sepertinya siswa sekarang mungkin ada beberapa yang memang sudah atau ingin suka menulis gitu, suka menulis. Namun juga banyak siswa sepertinya mereka takut untuk memulai. Jadi bagaimana nanti mungkin faktor-faktor untuk memicu mereka agar termotivasi mengikuti program itu sehingga mereka ingin menulis. Jadi Bu Yunita butuh kayak pemantik bagaimana? Ya, pemantiknya. Anak tertarik dulu nih, mulai dulu nih. Biasanya mau baik Pemantik. Terima kasih sekali lagi Bu Sukma, Bu Yunita masukan dan apa yang kita obrolkan kali ini insya Allah sangat berguna bagi saya untuk merancang program dan mudah-mudahan program itu bisa berjalan. Ya, amin. Sekali lagi terima kasih Bu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadirnya Ibu di sini adalah untuk mengajak kalian ngobrol, jadi ngobrol santai saja tentang kegiatan literasi di sekolah. Tahu literasi apa? Pernah dengar? Nah, membaca kata Intan, apa lagi? Literasi membaca ada lagi nggak? Mengaji itu literasi membaca kan? Apa lagi?
Terima kasih.